dilakukan atau eh, Dokter Oki di Malang sendiri seperti apa sih mungkin kemarin persidangannya sendiri? Ya, kemarin Dokter Oki dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang atas laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari yang waktu itu dibuat di Polda Jatim. Dan Dokter Oki karena pada saat itu dimintai keterangan sebagai saksi di penyidikan di kepolisian, sehingga dimintai kembali keterangannya di muka sidang di PN Kepanjen. Keterangan yang disampaikan seputar tentang apa-apa yang diketahui Dokter Oki terkait laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari. Itu yang kemarin dilakukan atau di agenda yang dilakukan oleh Dokter Oki dan saya ke Kepanjen Malang. Kira-kira kemarin ketika dipertanyakan di muka sidang, mungkin Dokter Oki bisa menjawab semuanya, tapi bagaimana? Kemarin saya juga ikut melihat persidangan. Saya melihat bagaimana Dokter Oki ditanyakan oleh 3 sisi. Yang pertama dari kejaksaan, yang kedua dari penasehat hukum maupun terdakwa, dan yang ketiga dari majelis hakim. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik, dijelaskan dengan baik, semuanya terjelaskan dengan baik juga, dan pemeriksaannya juga cukup jelas dan tidak bertele-tele, dan alhamdulillah selesai dalam waktu 1 jam, dan setelah itu selesai pemeriksaannya. Bang, ini kan kabarnya katanya dari penjelasannya Dokter Oki kemarin pada saat persidangan, penjelasannya tersebut bisa dibilang tuh meringankan dari Sarul sendiri. Gimana tuh Bang? Begini, semua pihak baik kejaksaan maupun penasehat hukum maupun terdakwa itu mempunyai persepsi-persepsi masing-masing. Silahkan bagi penasihat hukum yang merasa keterangan Dokter Oki meringankan pihak terdakwa, ya kita merasa bersyukur. Maupun juga pihak terdakwa kejaksaan yang merasa dakwaannya menjadi jelas, juga kita bersyukur. Yang jelas apa yang disampaikan Dokter Oki adalah sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya terkait masalah yang dihadapi atas laporan polisi yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari dan terdakwanya Isa Zega. Berarti selama ini signalit katanya kabarnya Dokter Oki memberikan nomor Mbak Sandi ke... Ya, kemarin ditanyakan mengenai apa alasan Dokter Oki menjadi saksi. Salah satunya adalah karena Dokter Oki merupakan orang yang diminta oleh terdakwa Isa Zega nomor telepon Mbak Sandi Purnamasari. Jadi itu menjadi alasan sehingga Dokter Oki juga dipanggil di proses penyidikan dan kembali dipanggil pada pengadilan. Bang, mungkin kemarin pada saat proses persidangan tersebut dari Dokter Oki, mungkin penjelasan ada nggak sih yang menyudutkan beliau gitu pada saat ditanyakan di persidangan, Bang, dari pertanyaan-pertanyaan JPU atau dari majelis hakimnya? Kalau menurut saya semua pertanyaan-pertanyaan semuanya tajam. Artinya baik kejaksaan, JPU maupun penasehat hukum maupun majelis hakim, semua pertanyaannya tajam. Kenapa tajam? Karena masing-masing pihak bekerja profesional untuk menentukan apa yang menjadi tugas pokoknya dan nantinya akan membuat suatu keputusan. Baik kalau dalam JPU dalam hal ini berbentuk tuntutan maupun dalam pembelaan mau versi penasihat hukum dan putusan untuk majelis hakim. Jadi semua ketiga pihak itu bertanya dengan tajam. Tidak ada rasa Dokter Oki merasa disudutkan oleh pihak manapun. Jadi Dokter Oki menjelaskan sesuai dengan pengetahuannya. Berarti Bang, pembicaraan antara kedua belah pihak Dokter Oki dan Isa Zega ini terpusat pembicaraan mengenai Mbak Sandi, benar adanya pembicaraan soal kata-kata solusi itu yang membuat Mbak Sandi juga merasa
tidak terima dokumentasinya. Ya, itu juga ditanyakan mengenai pembicaraan soundship segala macam. Dr. Oki sudah menjelaskan hal itu semua, baik mengenai Bapak Peri, soundship dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Artinya saya juga tidak mau apalagi memberikan persepsi-persepsi lain sehingga nanti membuat bias atau kabur, sehingga nantinya ada pihak-pihak yang merasa dengan keterangan saya ini menjadi merasa keterangan Bang Ramzi malah menjadi membiaskan suatu keterangan yang sudah disampaikan Dr. Oki di muka sidang.